Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita kembali sudah memasuki hari akhir pekan, tanggal 25 April hari Jumat. Setelah saudara sibuk bekerja dan beraktivitas panjang minggu ini, saudara mungkin siap lagi untuk membaringkan diri dalam istirahat dan tidur, atau saudara masih melakukan berbagai macam aktivitas. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, biar Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita masih belajar mengenai kemuliaan Kristus tentunya di sepanjang bulan ini yang sudah mendekati akhir di bulan April, saudara. Dan di Australia hari ini kami merayakan Hari Raya Anzac Day atau Hari Raya Pahlawan, di mana hari ini adalah hari libur. Jadi minggu ini kami hanya bekerja 3 hari dari Selasa sampai Kamis, karena hari Senin kami masih libur, dan hari ini juga ada libur public holiday. Bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita akan belajar dalam renungan malam ini tetap mengenai kemuliaan Kristus dengan judul Kemuliaan Kristus di dalam gerejanya. Kita akan membaca dalam ayat hafalan yang saya berikan, yaitu dari Efesus 3 ayat 21 yang berkata demikian: Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, gereja Tuhan adalah satu institusi atau organisme ilahi yang terbentuk sejak hari Pentakosta, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan. Dan era gereja itu berada saat setelah Roh Kudus dicurahkan sampai nanti pengangkatan gereja, di mana era gereja akan berakhir. Nah, Alkitab khususnya di Perjanjian Baru mencatat bahwa Kristus adalah kepala gereja kita. Dia adalah pemimpin seluruh gereja. Karena itu gereja dengan berbagai macam latar belakang etnis dimanapun juga di muka bumi ini adalah satu kesatuan. Gereja yang terdiri dari gereja-gereja lokal itu adalah satu tubuh, sehingga kita semua bisa memuji dan menyembah Tuhan yang sama, sepanjang itu gereja yang benar, bukan gereja yang sesat. Dan kemuliaan Kristus itu ternyata juga dinyatakan di dalam gerejanya. Ayat ini jelas menyatakan bahwa bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Nah, kata jemaat ini dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Eklesia itu the called out one, jadi satu kelompok orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, jadi kemuliaan Kristus itu ada di dalam jemaat, di dalam gereja yang juga adalah milik Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini tentunya adalah salah satu perkataan doksologi atau pujian saat Paulus hampir mengakhiri suratnya kepada jemaat di Efesus. Dan kita patut bersyukur karena kemuliaan Kristus itu ada di dalam gerejanya. Saudara, gereja Tuhan itu Kristus yang bela. Dan di sepanjang sejarah gereja banyak mengalami tantangan, penganiayaan, berusaha dihancurkan. Tetapi karena Kristus dan kemuliaannya menaungi gereja, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu-gugat gereja Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa the gate of Hades tidak akan pernah bisa prevail atau mengalahkan gereja Tuhan. Karena di atas batu karang, yaitu Kristus itu sendirilah, gereja sudah didirikan. Dan kemuliaan Kristus itu memenuhi gerejanya. Karena itulah gereja memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena itu gereja tidak boleh mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran atau aliran-aliran gereja yang sebenarnya adalah gereja sesat, tapi memakai kata gereja, jadi seperti serigala tapi berbulu domba. Dan itu tentunya Tuhan akan hukum suatu hari kelak. Gereja-gereja seperti ini yang tidak mendasarkan doktrin dan ajarannya kepada firman akan berhadapan langsung dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Gereja-gereja itu tidak akan mampu bertahan
saat Yesus datang kedua kali. Karena itulah saudara dan saya harus berdiam di sebuah gereja yang memiliki pengajaran yang kokoh, yang baik di dalam firman Tuhan. Bukan hanya gereja yang semata-mata mengutamakan hanya yang bagian emosional saja, tetapi tidak memberikan ajaran doktrin yang kuat. Karena kemuliaan Kristus itu nanti akan mengekspos seluruh gereja. Kita tidak mau menjadi salah satu gereja seperti yang digambarkan di dalam 7 gereja di kitab Wahyu, di mana banyak corruption di sana, banyak ketidakbenaran di sana. Kalau kemuliaan Kristus itu nampak dan ada di dalam setiap gereja, maka seharusnya gereja itu menjadi gereja yang benar, gereja yang menjadi saksi bagi banyak orang. Kadang-kadang jumlah tidak selalu yang utama. Ada banyak faktor yang menyebabkan gereja tidak bisa bertumbuh secara kuantitas. Mungkin lokasinya, mungkin juga faktor-faktor yang lain yang kita tidak bisa mengerti. Namun tanggung jawab yang diberikan kepada setiap gembala, termasuk saya, untuk memberikan makanan rohani yang sehat di dalam gerejanya. Sadar bahwa setiap gereja Tuhan itu kemuliaan Kristus ada di dalamnya. Saat kemuliaan Kristus mengekspos gereja, gereja akan bertumbuh menjadi gereja yang sehat dan kuat di dalam Dia. Dan kalau saudara adalah seorang jemaat yang berada di gereja lokal, mari majukan dan tumbuh kembangkan gereja saudara. Boleh mengkritis tapi berikan solusi sehingga gereja itu bisa maju dan berkembang, bukan hanya menjalankan program rutinitas belaka, tapi memberitakan Injil menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia semakin gelap ini. Haleluya. Biar gereja saudara dan saya bisa makin maju dan kuat di dalam Kristus, karena kita tahu kemuliaan Kristus ada di tengah-tengah gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.